Halo minasan, kembali lagi di Mainichi Nihongo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas masih tentang Minna no Nihongo Dai Niju Yonka atau pelajaran ke-24. Nah, jadi sedikit lagi kita akan memfinishkan pembelajaran kita tentang Minna no Nihongo yang pertama atau buku 1. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran 24 kali ini, tidak lupa untuk dukung kami dengan cara share, like, dan subscribe channel kami Mainichi Nihongo supaya bisa memberikan manfaat yang banyak kepada minasan semua, terutama yang sedang belajar bahasa Jepang. Lanjut kita masuk ke materi kita kali ini. Nah, di sini ada tentang kuremas. Nah, kuremas ini artinya adalah memberikan kepada kita atau kepada saya, memberikan sebuah benda. Kalau minasan masih ingat, dulu kita pernah belajar tentang agemas memberi, moraimas menerima. Nah, di sini agemas itu kan memberi kepada orang lain. Jadi kita memberikan kepada orang lain. Nah, sedangkan kuremas di sini memberi kita atau keluarga kita ya, misalkan. Jadi dia memberikan kepada saya atau dia memberikan kepada adik saya, ibu saya, kakak saya. Nah, itu memakai kuremas. Nah, langsung saja ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, watashi wa minasan ni hana o agemasu. Nah, di sini untuk membandingkan, di sini adalah agemas yang berarti memberi. Watashi wa minasan ni hana o agemasu. Jadi saya memberikan bunga kepada Nia. Itu jelas ya. Jadi saya memberikan kepada orang lain. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah untuk kuremasnya sebagai perbandingan. Minasan wa watashi ni okane o kuremas. Minasan wa watashi ni okane o kuremas, yang berarti Nia memberikan uang kepada saya. Di situ watashi ni. Nah, jadi kalau khusus untuk watashi ni itu, kalau dia tidak ditulis pun tidak apa-apa, karena kuremas sudah langsung menunjukkan kepada saya. Nah, untuk contoh yang ketiga adalah Doni-san wa imoto ni okashi o kuremashita. Doni-san wa imoto ni okashi o kuremashita, yang berarti Doni memberikan snack atau makanan ringan kepada adik perempuan saya. Karena di situ dikatakan imoto, berarti saya, maka yang harus bicara itu pasti adalah saya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kuremas. Bagaimana? Paham bukan? Nah, kalau belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Lanjut kita ke pola berikutnya. Di sini masih berhubungan tentang agemas, moraimas, dan kuremas. Tetapi di sini di depannya ada kata kerja bentuk T. Jadi nanti menjadi T agemas, T moraimas, dan T kuremas. Nah, pola ini digunakan memberi atau menerima sebuah perbuatan dari seseorang. Jadi kalau dulu itu kan kita cuma memberi barang apa. Nah, di sini bisa memberi sebuah perbuatan atau bisa memberikan jasa ataupun menerima jasa. Nah, lanjut kita pergi ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama adalah Nia-san wa Doni-san ni asa gohan o sukute akimasu.
Nia sangwa doni sangni asa guhang o sukute agemas, yang berarti Nia membuatkan sarapan untuk Doni. Jadi di situ Nia itu masak. Nah, masakannya itu dibuat terus diberikan kepada Doni. Nah, di situ Nia membuatkan sarapan untuk Doni. Contoh yang kedua, Doni sangwa Nia sangni asa guhang o sukute moraimas. Doni sangwa Nia sangni asa guhang o sukute moraimas, yang berarti Doni dibuatkan sarapan oleh Nia. Jadi Doni itu menerima sarapan atau sarapan yang sudah dibuat oleh Nia itu diberikan ke Doni, maka si Doni itu menerima sarapan yang dibuat oleh Nia, seperti itu. Dan untuk nomor 3, contohnya adalah Doni sangwa watashi ni kanji o kaite kuremas. Doni sangwa watashi ni kanji o kaite kuremas, yang berarti Doni menuliskan kanji untuk saya. Jadi saya itu kanjinya itu dituliskan oleh Doni, maka saya menerima bantuan atau menerima jasa dari Doni. Maka si Doni itu memberikan jasa atau menuliskan kanji untuk saya. Nah, di situ adalah tentang te agimas, te moraimas, dan te kuremas. Nah, itu sebenarnya prinsipnya kembali seperti dulu kita mempelajari tentang agimas moraimas ya. Prinsipnya tetap sama, cuman di sini halnya atau perbuatannya yang menjadi beda. Nah, itulah tadi tentang contoh untuk te agimas, te moraimas, dan te kuremas. Nah, mungkin cukup untuk pembelajaran kita bab 24 ini ya. Dan jika masih ada pertanyaan atau suatu hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan tidak lupa, jika kalian rasa channel ini bermanfaat, silakan share, like, dan dukung kami. Subscribe channel kami, Mainichi Nihongo, supaya bisa terus memberikan pembelajaran tentang bahasa Jepang. Dan akhir kata, arigatou gozaimasu.